kotor. Politik kotor karena yang baik-baik tidak mau masuk politik. Di malam saya ketemu itu yang di masjid itu, ini semua calon-calon penghuni surga toh. Hanya rajin ke masjid calon penghuni surga toh. Saya tanya, siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan. Angkat tangan semua. Tapi begitu saya tanya, siapa yang pengen jadi anggota DPR? Hanya satu yang mau berani. Yang lain calon penghuni surga nggak ada yang mau jadi anggota DPR. Padahal politik itu sangat penting. Nah, oleh karena itu saya memberanikan diri masuk wilayah politik karena politik itu sangat menentukan. Nah, supaya kami juga nanti tetap bisa berpolitik, bahkan kalau bisa ada teman yang lain yang sevisi dengan kami, nanti kita berjuang melalui politik supaya politik kita adalah politik. Satukan suara. Apa namanya? Satu jiwa, satu Arema itu apa? Semboyannya Satu hati. Mana? Satukan jiwa. Jadi liberasi, kemudian humanisasi, memanusiakan manusia, jangan sampai justru terjadi dehumanisasi. Kemudian transendensi. Transendensi itu apa yang kita lakukan? Kita melakukan liberasi, kita lakukan humanisasi untuk mendapatkan dapat berkah dari langit, maka harus ada dimensi-dimensi transendensi. Jadi liberasi, humanisasi, dan transendensi. Jangan hanya fasih berbahasa bumi, tapi juga harus fasih bahasa ilmu-ilmu langit. Oleh karena itu disesalkan sekali ada profesor, rektor juga mengatakan orang ini hebat, tidak merasa perlu berbicara akhirat, tidak perlu berbicara ilmu langit. Gitu. Mereka ilmu-ilmu yang praktis, terukur, murah. Ini jelas-jelas tidak mengerti arti pentingnya dimensi transendensi. Kalau dimensinya profan, maka orang tidak akan pernah bisa mengukur kapan berhenti. Itu kalau apa namanya? Kalau orang Jawa bilang sangkan paraning dumadi. Jadi dari mana dan akan berakhir kemana dia tidak akan tahu. Jadi kalau dimensinya cuma ekonomi, tidak ada transendensinya. Ekonomi itu membuat kita, atau katakanlah harta, materi itu tidak akan pernah berhenti. Itu kata Sayyidina Ali yang mengatakan orang tidak akan pernah berhenti mengejar dua hal. Satu mengejar ilmu, yang kedua mengejar materi. Kalau mengejar ilmu dapat banyak, ilmu yang menjaga kita. Tapi kalau kita ngejar materi, kita dapat harta banyak, kita harus bayar satpam untuk menjaga harta kita. Ya, kalau ilmu perlu satpam? Enggak perlu. Ilmu yang menjaga kita. Ilmu nanti memberi syafaat kepada kita. Harta harus kita pertanggungjawabkan di yaumul hisab. Itu. Oleh karena itu harta kalau tidak punya dimensi transendensi, yaitu tadi sudah punya satu pengen dua, sudah punya dua pengen tiga, sudah punya empat itu loh masih pengen lagi, sudah punya empat, sudah punya kawan sudah punya empat, tapi di HP-nya masih punya koleksi gitu. Punya mobil, ini deh, buat HMI sudah punya sepeda motor semua belum? Punya orang tua. Ini mimpinya ini pasti nanti ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan saya segera punya sepeda motor beli sendiri. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Betapa bahagianya Kak Dora ini bisa beli motor sendiri. Itu bahagianya cuma paling banter 6 bulan. Paling banter.
Jangan naik sepeda motor baru tadi mikir, aduh motor butut gitu. Nggak ya motor yang bermerek, apa yang bermerek itu? Yang harganya motornya lagi kok dulu. Cita-citanya menjadi motor yang bagus, bukan nanti yang butut. Akhirnya bekerja keras, berhasil. Kader ini bisa beli motor 28 juta. Nmax, ya. Nemek di sini. Oh, Nmax. Iya. 28 juta. Bahagia. 6 bulan. Nanti pikir lagi. Atasnya Nmax itu apa? Mobil. Allah yang Tuhan, berilah beri kemampuan untuk beli mobil kalau panas tidak kepanasan, kalau hujan tidak kehujanan. Walaupun nonton second hand, tidak apa-apa. Bekerja keras dapat, senang sekali. Umurnya paling banter 6 bulan. Apalagi kalau bolak-balik masuk bengkel gitu. Yang dimikirkan ya apa beli walaupun kredit mobil baru lah, ke showroom beli yang baru, dapat akhirnya yang baru. 6 bulan bahagia, pengen mereknya terus naik terus, itu namanya rising demand. Dalam ekonomi namanya rising demand, naik terus keinginan tanpa batas. Batasnya apa? Harus ada dimensi transendensi. Kalau tidak ada itu nggak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berhenti. Kalau ada unsur transendensi, keridhaan Allah itu ukuran kita. Kalau kita yakin dengan usaha kita ini Allah ridho, jalan terus. Loh, saya sudah kaya, sangat kaya, tapi Allah ridho. Kalau Allah ridho, ya terus usaha terus. Lebih kaya dari itu. Allah ridho itu apa? Indikatornya. Ridho itu mencarinya dengan cara yang halal. Kemudian kalau sudah kita miliki, sebagian dari yang kita miliki itu adalah milik orang lain. Kalau itu dipenuhi, kerja terus sampai banyak. Kalau orang Australia banyak yang bekerja, itu kalau sudah mentok itu bukan keridhaan Allah ukurannya, pajak. Semakin banyak kayanya, pajaknya semakin besar. Lalu dia berpikir, saya bayar pajak itu hanya menghidupi orang miskin. Buat apa aku kerja? Ya udah, akhirnya dikurangi. Direm pada naik mobil itu kecepatannya dikurangi, dia kurangi. Nggak perlu lagi kerja serius lagi. Buat apa? Toh nanti saya semakin tinggi, pajaknya yang semakin besar, yang saya terima semakin sedikit. Jadi bukan transendensinya ya, tapi rohaninya.